Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai metode response to intervention. Anggota dari kelompok 7 diantaranya kemudian Arin Hazkiana dan saya sendiri Salma Az-Zahra. Hal yang akan dibahas pada materi kali ini diantaranya yaitu pengertian response to intervention, kemudian struktur dan juga tahapan RTI, metode pengumpulan data, implementasi RTI dalam penelitian, kelebihan dan juga kekurangan metode RTI, dan juga manfaat RTI. Pengertian dari metode RTI atau Response to Intervention adalah pendekatan yang dirancang secara sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengintervensi kebutuhan siswa secara akademik atau perilaku secara bertahap. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Selain itu juga, metode ini dapat memberikan dukungan kepada siswa secara lebih tepat sasaran siswa mana yang mengalami kesulitan atau masalah dalam pembelajaran. Struktur dan juga tahapan dari response to intervention. Nah, yang pertama itu ada tahapan primer atau primary intervention. Jadi, pada tahapan ini semua siswa itu akan menerima instruktur umum yang berkualitas. Nah, kemudian ketika ada siswa yang teridentifikasi memiliki resiko gagal dalam menerima belajar pada tahapan yang pertama, maka akan masuk ke tahapan yang kedua atau tingkatan sekunder atau secondary intervention. Nah, pada tingkatan ini siswa akan menerima perilaku yang lebih khusus dibandingkan dengan tingkatan yang primer, atau akan dikumpulkan dalam kelompok yang kecil, dikumpulkan dengan siswa-siswa yang teridentifikasi memiliki resiko gagal dalam menerima pembelajaran atau masalah perilaku. Nah, kemudian ada tahapan yang ketiga, di mana pada tahapan yang ketiga ini adalah tahapan yang lebih spesifik dibandingkan dengan tingkatan sekunder. Jadi ketika ada beberapa siswa atau siswa yang gagal merespon pada tingkatan yang kedua, maka akan diberikan intervention yang lebih intensif lagi gitu. Nah, disesuaikan secara individual. Selanjutnya di sini ada metode pengumpulan data dari response to intervention. Yang pertama ada screening awal. Jadi pada bagian screening awal ini pengumpulan data dimulai dengan universal screening atau penilaian awal yang dilakukan pada seluruh siswa untuk mendeteksi potensi kesulitan belajar terhadap siswa. Nah, kemudian yang kedua itu ada pemantauan kemajuan, di mana pada metode ini siswa yang menerima intervensi di tingkat kedua dan juga ketiga akan dimonitor secara teratur untuk menilai efektivitas intervensi yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada penilaian diagnostik. Nah, penilaian diagnostik ini terjadi apabila seorang siswa itu menunjukkan kemajuan yang diharapkan meskipun telah menerima intervensi yang kedua. Nah, maka penilaian diagnostik ini akan dilakukan secara mendalam. Kemudian yang ketiga ada observasi kelas. Nah, observasi kelas ini merupakan suatu observasi yang langsung dan juga menjadi suatu metode yang penting pada response to intervention. Kemudian yang kelima ada wawancara dan kuesioner. Nah, wawancara dan kuesioner ini ditujukan kepada guru, siswa, atau bahkan kepada orang tua siswa. Nah, hal itu ditujukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang tantangan apa yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa. Implementasi dari metode response to intervention atau RTI. Nah, implementasi atau pengaplikasian metode ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu identifikasi subjek terlebih dahulu. Nah, identifikasi subjek ini kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu subjek atau siswa mana saja yang perlu dilakukan penelitian. Kemudian yang kedua, tentukan tingkat intervensinya atau tiersnya. Jadi ketika siswa atau subjek tersebut sudah diidentifikasi dan perlu dilakukan penelitian, maka kita harus menentukan kira-kira siswa ini
termasuk atau masuknya ke dalam intervensi yang mana, apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Selanjutnya, pelaksanaan intervensi. Nah, ketika tadi sudah menentukan intervensinya, maka di sini masukan atau pelaksanaan intervensi. Di sini guru harus memberikan intervensi yang sesuai dengan tingkatan yang sudah dilakukan di tahap yang kedua. Kemudian yang keempat itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, ketika sudah melaksanakan intervensi, maka di sini harus ada monitoring atau evaluasi progres. Nah, jadi kita dapat mengetahui apakah ada progres dari intervensi yang sudah diberikan atau bahkan tidak ada. Kemudian yang kelima ada analisis hasil. Nah, analisis hasil ini adalah analisis di mana menentukan siswa atau peserta didik atau subjek yang kita teliti ini layak untuk ke tahap selanjutnya atau seperti apa. Nah, kemudian ada pelaporan hasil penelitian. Ketika kita sudah melaksanakan penelitian, maka kita harus melaporkan atau menyajikan hasil penelitian kita. Nah, baik itu dari data analisis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan mengenai kelebihan dan kekurangan serta manfaat dari metode RTI atau Respon to Intervensive, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai respon terhadap intervensi. Yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai kelebihan dari metode ini. Kelebihan yang pertama adalah identifikasi dini atau identifikasi awal, yaitu masalah belajar dapat dideteksi lebih awal. Maksudnya bagaimana? Nah, dengan metode RTI ini memungkinkan guru untuk melakukan identifikasi masalah atau juga kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa pada saat belajar sebelum masalah atau kesulitan tersebut menjadi lebih jauh atau lebih serius. Nah, dengan hal ini juga memungkinkan untuk memudahkan guru melakukan intervensi secara lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu pencegahan, minimalisir kegagalan belajar. Nah, dengan dilakukannya identifikasi masalah di awal, kita sebagai guru dapat mengetahui apa saja yang perlu dicegah agar kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu fokus. Maksudnya adalah fokus pada data. Jadi keputusan-keputusan yang diambil oleh guru harus sesuai dengan data yang akurat. Jadi pada saat awal kita sudah melakukan identifikasi, kemudian kita mengetahui pencegahan apa saja. Dengan adanya data tersebut, kita dapat mengambil keputusan secara tepat untuk mengetahui intervensi apa yang sangat cocok untuk siswa. Seperti itu. Kemudian yang keempat, fleksibilitas. Nah, metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dan yang kelima adalah kolaborasi. Pada metode ini tidak hanya guru saja yang terlibat, melainkan ada beberapa pihak lain yang dapat dilibatkan seperti guru, orang tua, dan lain-lain. Kemudian yang kedua di sini saya akan menjabarkan tentang kekurangan-kekurangan dari metode RTI ini. Kekurangan yang pertama yaitu waktu dan sumber daya. Jadi pengimplementasian metode RTI ini membutuhkan persiapan yang matang. Contohnya seperti guru harus melakukan pelatihan terlebih dahulu dan persiapan bahan ajar serta lain-lainnya. Kemudian yang kedua, komitmen yang kuat. Semua pihak harus terlibat aktif dikarenakan sudah tadi saya jelaskan di awal bahwa metode RTI ini bersifat kolaboratif sehingga tidak hanya melibatkan guru melainkan juga melibatkan orang tua dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu pihak-pihak lainnya juga harus terlibat aktif seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu komplektivitas. Konsep metode RTI ini cukup rumit untuk dipahami sehingga membutuhkan pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep dan keterampilan dari metode RTI ini. Kemudian yang keempat adalah standar yang belum jelas. Belum ada standar yang baku secara universal. Nah, meskipun ada beberapa buku pedoman tentang metode RTI ini, tetapi belum ada standar yang jelas dan universal mengenai implementasi dari metode RTI ini. Dan yang terakhir adalah
fokus pada akademik. Jadi metode RTI ini lebih fokus kepada akademik sehingga mengabaikan atau aspek-aspek lainnya seperti aspek sosial atau emosional siswa kurang diperhatikan, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjabarkan tentang manfaat dari metode respon to intervensi atau respon terhadap intervensi. Manfaat yang pertama yaitu dapat meningkatkan prestasi siswa. Nah, dengan adanya metode RTI ini membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar mampu untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian identifikasi dini atau identifikasi awal. Nah, dikarenakan masalah-masalah belajar dapat dideteksi dari awal sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius. Nah, yang ketiga yaitu personalisasi pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu setiap siswa karena bersifat fleksibel. Yang keempat yaitu adalah pengurangan stigma. Lingkungan belajar menjadi lebih inklusif dan bebas dari stigma terhadap siswa. Yang kelima, peningkatan keterlibatan orang tua. Karena metode RTI ini bersifat kolaboratif, tidak hanya guru yang terlibat, melainkan pihak lain, contohnya seperti orang tua. Jadi sebagai orang tua dapat turut aktif dalam mendukung pembelajaran anaknya, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah pengembangan profesionalisme guru. Jadi guru menjadi lebih kompeten dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi sumber daya. Penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif karena intervensi diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih.